Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Yusuf dari kelas A Ilmu Ekonomi dengan NIM 94144048. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonometrika. Baik, saya akan menjelaskan tentang heteroskedastisitas. Baik, varian skala tidak konstan asumsi non-heteroskedastisitas atau homoskedastisitas mensyaratkan bahwa varian skala harus konstan dan seragam untuk semua tingkat nilai variabel independen. Pelanggaran asumsi ini yang disebut heteroskedastisitas terjadi ketika varian skala berubah-ubah seiring perubahan nilai variabel independen, dan ini adalah masalah yang lazim ditemukan dalam analisis data lintas bagian cross-seksional. Penyebabnya seringkali terkait dengan heterogenitas data. Misalnya, ketika mempelajari pengeluaran rumah tangga kaya memiliki jangkauan kemungkinan pengeluaran yang jauh lebih luas daripada rumah tangga miskin, sehingga varian kesalahan selisih antara prediksi dan pengeluaran aktual lebih besar pada kelompok berpendapatan tinggi, sama seperti autokorelasi. Heteroskedastisitas tidak membuat estimasi koefisien OLS menjadi bias atau tidak konsisten, namun dampaknya adalah membuat estimasi kesalahan standar error menjadi bias dan tidak konsisten, merusak validitas inferensi statistik. Selain itu, estimator OLS kehilangan sifat efisiensi, bukan lagi blue, karena estimator OLS memberikan bobot yang sama untuk setiap observasi, padahal seharusnya observasi dengan varian skala yang lebih rendah, lebih presisi, harus diberi bobot yang lebih besar. Solusi umum untuk mengatasi dampak ini adalah menggunakan kesalahan standar yang robust terhadap heteroskedastisitas seperti Which heteroskedasticity consistent standard errors. Baik, inilah hasil uji interpretasi berdasarkan tabel ANOVA. Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 0.177 dengan nilai signifikasi sebesar 0.910. Karena nilai signifikasi lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak signifikan secara simultan. Artinya ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai sum of squares regression sebesar 1.142 tambah 26 menunjukkan besarnya variasi pertumbuhan ekonomi yang dapat dijelaskan oleh variabel RLS. Baik, ini hasil uji interpretasi berdasarkan tabel koefisien berikut. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 17.015 dengan nilai signifikasi sebesar 0,397. Hal ini berarti apabila variabel RLS, APM, dan TPT bernilai 0, maka nilai pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 17.015. Namun karena nilai signifikasinya lebih besar dari 0.05, maka konstanta ini tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya, variabel rata-rata lama sekolah memiliki koefisien regresi sebesar min 2.596 dengan nilai T sebesar min 0.758 dan nilai signifikasi 0.466. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada rata-rata lama sekolah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2.596 satuan. Meskipun hubungan ini tidak signifikan secara statistik, nilai koefisien negatif menunjukkan arah hubungan yang berlawanan antara pendidikan rata-rata lama sekolah dan dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk variabel angka partisipasi murni, nilai koefisien regresinya adalah 0,097 dengan nilai T sebesar 0,519 dengan nilai signifikasi 0.615.
Hal ini berarti APM memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana setiap kenaikan 1% APM akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,097 satuan. Namun, karena nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka pengaruh tersebut juga tidak signifikan secara parsial. Kemudian variabel tingkat pengangguran terbuka atau TPT memiliki nilai koefisien regresi 0,303, nilai T sebesar 0,404 dan signifikasi 0,695. Artinya setiap kenaikan 1% pada tingkat pengangguran terbuka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,303 satuan, namun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel TPT belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap variasi pertumbuhan ekonomi dalam model ini. Berdasarkan nilai standar DIGS, koefisien variabel rata-rata lama sekolah memiliki nilai beta tertinggi secara absolut, min 0,415, diikuti oleh angka partisipasi murni 0,285 dan tingkat pengangguran terbuka 0,124. Ini menunjukkan bahwa di antara ketiga variabel rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh relatif paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun pengaruh tersebut negatif dan tidak signifikan. Sementara itu, hasil collinearity statistik menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai VIF di bawah 10. RLS sama dengan 3,252, APM sama dengan 3,267 dan TPT sama dengan 1,012. Dan nilai toleransi di atas 0,1. Hal ini berarti tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel bebas, sehingga model regresi dapat dikatakan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, arah koefisien yang berbeda menunjukkan adanya variasi hubungan di mana pendidikan dan pengangguran menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah, sedangkan partisipasi pendidikan memiliki arah hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain di luar model ini seperti investasi, produktivitas, dan kebijakan pembangunan ekonomi kemungkinan lebih dominan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi.